Halo, saya Sheila. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual mata kuliah Design Thinking Catatan Hasil Wawancara dengan teknik in-depth interview pada siswa kelas 3B. Wawancara dilakukan secara mendalam dan dilakukan pada 2 orang siswa yang tergolong pada ekstrem kanan dan 2 siswa yang tergolong pada ekstrem kiri. Penggolongan atau pengelompokan dilakukan berdasarkan diagnostik kemampuan belajar siswa. Beberapa poin pertanyaan refleksi wawancara pada tugas demonstrasi kontekstual design thinking adalah, apa pikiran yang paling dominan muncul saat Anda melakukan wawancara? Yang paling dominan saat saya melakukan wawancara adalah kebutuhan anak antara peserta didik ekstrem kiri dan ekstrem kanan berbeda, berdasarkan latar belakang dan kemampuan belajar peserta didik, di mana ekstrem kiri lebih sedikit mendapat perhatian belajar daripada ekstrem kanan, serta memiliki kemampuan awal yang rendah. Saya berpikir bahwa perlunya tindakan lanjut bagi siswa ekstrem kiri. Apa perasaan yang paling dominan muncul saat Anda melakukan wawancara? Kekhawatiran apabila ekstrem kiri tidak mendapatkan kualitas yang sama dengan ekstrem kanan, sehingga kebutuhan belajar tidak terpenuhi, sehingga tidak ada peningkatan belajar yang signifikan dari peserta didik ekstrem kiri. Hal baru apa yang Anda temui setelah mewawancara? Apakah asumsi Anda sebelumnya sudah tervalidasi? Ceritakan hasilnya. Keinginan belajar peserta didik pada ekstrem kiri dan kanan terbilang sama. Mereka ingin mendapatkan kebutuhan belajar yang maksimal. Keduanya memiliki semangat dan motivasi belajar yang besar. Namun yang membedakan mereka adalah latar belakang dan kemampuan belajar mereka. Berikut rekaman kegiatan wawancara yang dilakukan pada siswa kelas 3. Sekarang Bu salah tanya sama ya gantian. Kalau menurutmu apa hobi kamu? Makan. Kok yang tanyain bukan kamu. Hobi kamu apa? Main sepeda. Main sepeda. Terus apa yang kamu sukai? Apakah kamu suka gambar kah? Suka menonton TV kah? Mendengarkan cerita atau membuat sesuatu? Membuat sesuatu. Kemudian kira-kira matematika itu pelajaran yang susah kah pelajaran yang mudah? Lumayan, sedang-sedang aja. Kalau misalkan pelajaran tentang lama selesai sama mulai, menurutmu itu susah kah atau mudah? Sedikit Sedikit susah. susah. Coba Bu salah tanya, kalau mencari lama rumusnya apa? Selesai kurang mulai, Bu. Selesai kurang mulai. Ya. Ya. Terus kira-kira kalau misalkan pelajaran selesai, pelajaran mulai sama pelajaran lama ini bisa nggak kamu terapkan pada kehidupan sehari-hari? Bisa. Oke, kemudian kalau misalkan Naila kesulitan saat belajar matematika atau belajar apapun, apa yang Naila lakukan? Menanyakan pada siapa? Ibu guru kah ibunya? Ya, Ibu Guru. Oke. Kemudian kalau misalkan Naila sebelum belajar apa yang harus Naila siapkan? Buku, peralatan pensil, apa Bu? Dan lain-lain. Kalau Naila kalau di rumah Naila belajar nggak? Sama siapa belajarnya? Sama Mama. Udah itu aja cukup. Udah, lanjut. Bu. Buat diapain, Bu? Sini awas, bersama mau nanya Buat dapat hadiah. Halo. Dapat hadiah. Apa hadiah apa? Iya, Ilham. Ilham hobinya apa? Nonton. Hobi nonton enggak? Ilham hobinya nonton. Kemudian kalau misalkan suruh pilih nonton, mendengarkan lagu, menggambar dan membuat sesuatu, kira-kira Ilham pilih yang mana? Menggambar. Sama dong. Kemudian kalau misalkan menurut Ilham, ya, Bu. kalau menurut Ilham pelajaran matematika itu susah atau gampang? Mudah. Coba kalau misalkan Bu Sela minta rumus lama, bagaimana? Apa Gan? Adik. Ya, adik Sangat. aku lah. Apa nih? Aku udah tadi di sini nih. Nggak tahu. Kemudian kalau misalkan Ilham kesulitan saat di rumah atau saat belajar atau saat apapun, kira-kira Ilham ngapain? Aku. Tolong sama siapa? Mama. Mama. Di rumah emang Ilham belajar sama siapa? Sendirian. Sendirian? Bohongin ya, Nggak Bu. sama ayah, nggak sama ibu? Saya Berarti kalau belajar misalkan di buka-buka rumah buku. nggak tahu, berarti tanya sama bu guru di sekolah. Oke.
Kemudian kalau misalkan Ilham sebelum belajar, apa yang harus Ilham siapkan? Meja, buku, sama pensil. Pensil. Kemudian kalau di rumah Ilham belajarnya jam berapa? Jam 8. Sendirian. Ya udah, itu saja. Bu. Sekian Airfleksi wawancara dengan teknik in-depth interview pada siswa kelas 3. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam kegiatan wawancara. Saya ucapkan terima kasih.